Hai sobatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryunis Official. Nah, ini jalan, ini di tengah hutan loh guys. Ini di tengah hutan ya. Seperti inilah suasana perjalanan malam. Mohon doanya selamat sampai tujuan ya. Ini sebenarnya malam ini adalah malam ini ya, malam Senin ya. Aku melakukan perjalanan ini dan harusnya perjalanan ini ramai dikarenakan masih banyak para wisatawan ya yang siang tadi ya di hari Minggu full mengunjungi tempat-tempat wisata di Pacitan. Namun pada kenyataannya di jalanan ini sepi, hanya ada suara ya binatang-binatang malam. Sepi banget guys. Nah, jalannya meliuk lagi tajam. Seperti inilah posisi perjalanan ke Pacitan ya. Tuh di langitnya masih agak terang ya. Ini baru belum malam gelap kita ya. Kalau udah malam banget pasti tambah sepi area perjalanan di sini. Suara-suara jangkrik, suara-suara binatang-binatang malam terdengar di sepanjang perjalanan aku ini. Pokoknya buat sobatku semua ikuti ya perjalanan aku sampai di Wonogiri ya. Ini tadi aku memang sengaja ya pulang dari pantai, aku mantai di Pacitan memang sengaja sampai malam karena aku ingin melihat sunset ya tadi ya. Akhirnya beneran maleman banget pulangnya. Di sepanjang perjalanan kanan dan kiri hanya pohon-pohon besar menjulang ya. Ini masih jauh dari pemukiman penduduk. Tuh, ini di depan ini sudah mulai ada 1-2 rumah ya di sisi jalan. Walaupun rumahnya masih jarang-jarang di sini, tapi sudah ada lampu-lampu. Tuh, sudah ada rumah-rumah penduduk ya. Ini sudah tiba di wilayah desa mana ya ini ya? Masih Donorojo kalau enggak ya, Ringkuku ya ini ya. Karena malam hari jadi nggak hafal ya saya ya lokasinya. Jalur menuju ke Pacitan kalau malam hari itu banyak ini kendaraan berat ya, angkutan berat yang menuju ke sana. Ini adalah jalur lintas provinsi ya, satu-satunya jalur lintas provinsi yang menghubungkan Wonogiri dengan Pacitan. Barusan melewati perumahan penduduk yang jarang-jarang, ini udah melewati hutan lagi guys. Wow, ini bawa mobilnya lumayan kenceng ya. Ini udah ngelewatin hutan-hutan lagi, kanan kiri
pohon besar menjulang gelap gulita di sini. Jalan masih tetap sama, liuk 100 tikungan lebih, liuan lebih ya kalau dihitung itu dari Wonogiri nyampe ke Pacitan, dari perbatasan Kabupaten Wonogiri hingga ke Kabupaten Pacitan. Tadi aku ngambilnya bagi yang di Pacitan itu cuma setengah ya, yang pas di kota Pacitannya, karena nggak kepikiran pengen ngeplok jalanan. Nah ini udah memasuki wilayah, wow jalannya luar biasa, wilayah Donorojo kali ya ini ya. Ini rumah juga masih jarang-jarang, masih 1-2 rumah di kanan kiri sepanjang jalan ini. Aku kaget itu guys, ada putih-putih di pinggir jalan. Aku pikir apa, ternyata itu karung buat nutupin apa itu tadi, pembatas jalan ya, jalan yang di apa jalan yang baru diperbaiki, lubang bikin makser. Aduh capek banget ya hari ini. Tadi aku udah mengunjungi itu ya puncak Sentono Gentong, terus mengunjungi hari ini ya aku ngevlognya di mana aja, mengunjungi makam kuno, makam Cina yang kuno, udah beratus-ratus tahun terbengkalai ya, makam sebuah komplek pemakaman Cina yang sangat-sangat luas namun terbengkalai, terlupakan, yang usianya udah ratusan tahun. Tadi saya nge-review di sana, terus lanjut lagi tadi nge-review di mana itu tadi ya, Sentono Gentong. Terus tadi aku ngunjungin mana lagi ya, Pantai Watu Karung sampai malam melihat ini ya, pantai, melihat sunset di Watu Karung. Terus aku tadi ngunjungin Songgupu. Songgupu itu adalah bekas tempat yang dipakai perumahan oleh manusia prasejarah, di mana di sana adanya lubang di mana ditemukannya fosil-fosil manusia purba di sana. Ngeri pokoknya deh tempatnya, tapi tetap enjoy aja karena niatnya bukan buat apa-apa. Ini udah nyampe di perkampungan, udah lumayan ramai, padat dengan perumahan penduduk. Alhamdulillah banget ya, udah ngelewatin hutannya, jadi udah nggak takut lagi. Sudah sampai di perkampungan penduduk. Namun nanti di depan sana masih melewati hutan-hutan lagi. Jadi meliuk lagi. Pacitan ini nyampe di Taman Teknologi Pertanian Kota Pacitan, di area Taman Teknologi Pertanian Pacitan. Ini nyampe di Polsek Pringkuku. Oh ini masih di Pringkuku. Arah ke sana bisa ini ya. Tadi saya berangkatnya kan melewati jalan lagi ya, jalan tembus Sadeng.
Sadeng atau oke, Jalan Tebu Sadeng. Ini kalau arah ke kanan itu bisa menghemat jarak tempuh yang lumayan ya. Ini arah ke, saya ngambil arah ke kiri yang ke Wonogiri karena aku mau pulang. Ini ada di Desa Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur punya. Sampai rumah pasti udah malam ini nanti ya, karena jam segini aku masih ada di Pringkuku. Temenin perjalanan aku ya teman-temanku semua. Bis Agra Mas yang lewat tadi ya. Jalanan di jalan jalur Provinsi Wonogiri Pacitan ini jalan yang bebas ini ya, bebas macet. Kalau kalian jalan di sini yang dari kota-kota besar, ini di sini ini bebas macet ya. Jadi tenang saja. Ini jam segini masih di jalan, belum mandi. Nyampe rumah entah jam berapa. Padahal aku tadi keluar rumah itu dari pagi loh guys, dari pukul 7 pagi udah keluar rumah. Ini udah malam gini masih di jalan. Terus nyari apa ya, ya begitulah, nyari suasana baru di luar, jalan-jalan, menelusuri perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Udah jalan di depan liuk lagi. Ini di mana-mana ada baliho ya, baliho apa ini namanya, caleg-caleg. Itu di jalannya, terus jalannya meliuk lagi. Nah, ini di samping ini ada ini loh guys, ada Gua Semedi. Di samping itu naik ke atas puncak gunung, di atas itu ada Gua Semedi dan masih ada orangnya semedi di sana. Namun aku tidak mampu mau mereview ke sana. Aku takut karena tempatnya di situ angker dan ada di puncak gunung. Takut jalan kaki sampai ke atas, bikin sakit semua badan. Itu letaknya di samping jalan tadi ya, di jalan arah dari Pacitan ada Gua Semedi. Ini masih di kota Pringkuku ya. Pokoknya lanjut perjalanan. Santai, yang penting selamat sampai tujuan. Di Pacitan ini masih sama kayak di Wonogiri ya.
belum ada hujan belum turun. Tuh di depan ini meliuk lagi. Pokoknya liukan itu kalau dihitung ada 100 lebih ya, sampai ke ke ini ya, perbatasan Wonogiri. Baru sampai ke perbatasan Wonogiri. Tuh mobil-mobil angkutan berat yang lewat di sini. Ngantuk juga ya, seharian udah muter terus. Di depan itu tikungan tajam lagi, ngeliuk lagi, banting setir lagi. Ya ini tikungan lagi, tuh tajam kan, meliuk-liuk lagi. Oh ini Gua Semedi sebelah sini. Gua Semedi bisa juga dari arah sini guys. Mobil-mobil angkutan berat ya menuju ke arah Pacitan. Di depan ini meliuk lagi. Memang di sini jalannya asik banget ya. Pokoknya bagi yang pemabuk berat, kalau mau datang ke Wonogiri mesti persiapan dulu ya. Wonogiri ke Pacitan, jalur Pacitan. Hari udah gelap ya, ke langit udah gelap, udah malam, tanpa atas langitnya udah gelap. Capek, ngerasa lapar juga ini perut. Ini udah masih di lokasi mana ya ini? Ini di Desa Pundung. Masuk di Kota Pundung ya, Pundung Donorejo. Ini di Pundung Donorejo. Kalau gambarnya kurang jernih ya mohon dimaklumin ya teman-teman, karena kan tadi aku di pantai, terus parkirnya kan ada ke arah pantai. Di sore hari kan ombak pantainya kan tinggi, jadi berdebur kena ini di pantai ya, nah, air laut ya, kaca mobilnya jadi agak buram. Dan lupa nggak aku lap dulu ya, nggak aku bersihin dulu, langsung jalan. Terus ini kepikiran mau nge-vlog di sepanjang perjalanan malam dari Pacitan menuju Wonogiri.
sampai di Donorejo kota ya ini. Ini di Donorejo, tepatnya di Punung ya. Ini suasana Punung Donorejo pada malam hari. Seperti inilah suasana kota Punung Donorejo di malam hari. Hari yang cukup melelahkan ya, dari pagi sampai malam baru pulang nih. Jam segini masih di jalan, belum nyampe rumah. Ini ada di SPBU Punung ya, SPBU Punung. Terus di depan ini ya, kalau kita lurus menuju ke Wonogiri masih 57 km lagi. Terus menuju, kalau ngambil arah yang ke kiri adalah arah menuju ke Guagong dan juga ke Pantai Klayar. Tadi aku juga ke situ ya, ke Guagong, Pantai Klayar, itu arah sana. Arah yang ke kiri ya dari sini. Cuma memang bener tadi nyampe di Pantai Klayar itu balik arah saya, karena sampai berpuluh-puluh kilo gitu ya. Antri nggak bisa masuk sepanjang perjalanan ini. Luar biasa wisatawan ada ini ya, karena emang gimana ini hari libur jelang Natal, tahun baru, jadi liburnya pada double, liburannya double, libur sekolah dimanfaatkan untuk berwisata bersama dengan keluarga. Ini aku sengaja ini ya, ngoceh sepanjang perjalanan, karena nggak akan aku kasih ini ya, nggak dikasih musik, mendengarkan suara alami jalanan aja, sama mendengarkan suara ocehanku. Ini ngantuk juga ya. Jalannya meliuk sih, banting sedikit, meliuk dikit, meliuk lagi ya. Ini memang identiknya apa ya, Pacitan ya, jalanan Pacitan seperti ini. Tapi kalau untuk akses jalannya sendiri udah mulus ya, dan cukup lebar. Lokasi di Donorejo ya.
Donorojo ya. Ini masih di area Punung Donorojo ya. Aku nggak tahu kok ngantuk banget ya. Punung Donorojo ini dulu sentra ini ya, Batu Ake. Pada waktu Batu Ake itu masih ini ya, moncer-moncernya dulu. Di sini banyak sekali pengusaha batu ake. Ini perbatasan, ini ada pertigaan ya. Pertigaan itu bus itu ngambil ke kiri itu bisa menuju arah Trabasan ke Jogja, Wates dan lain sebagainya, Gunung Kidul lewat sana ya. Itu dekat ya kalau lewat sana. Ini kalau ke arah Wonogiri ngambil jalur yang lurus. Yang tadi arah sampai di Gunung itu ambil arah ke kiri, itu arah ke Jogja. Bagi sobatku semua yang arah dari Jogja, Semarang, boleh ngambilnya arah sebelah tadi ya. Jadi nggak lewat jalur ini, jauh lebih dekat. Menjadikan kota Pacitan sebagai salah satu tujuan utama saat liburan kayak gini memang tidak diragukan. Karena apa? Karena di kota Pacitan itu selain 1001 guanya, terkenal dengan 1001 guanya yang luar biasa indah-indahnya, juga banyak sekali destinasi wisata berupa pantai dan situs-situs sejarah yang ada di Pacitan. Dan satu lagi keistimewaan dari wisata yang ada di Pacitan yang dari selama ini aku jelajahin ya, dari kota-kota lainnya, wisata-wisata di Pacitan itu keindahannya terkenal dan sangat tidak diragukan. Juga memiliki keistimewaan dekat antara satu tempat wisata dengan tempat wisata yang lainnya, itu jaraknya itu enggak jauh. Jadi kita bisa satu kali jalan bisa memperoleh banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi, dan itu pun beraneka ragam. Gak cuma pantai, ada guanya, ada wahana-wahana ini ya, wahana-wahana wisata juga. Dan menikung lagi nih, bentar ya, ini jalannya menikung tajam lagi ke sini. Dan selain daripada itu, sobatku semua, apabila mengunjungi Pacitan sebagai tujuan utama wisata, sobatku semua, itu emang gimana ya, sangat pas banget karena harga tiket masuk ke setiap tempat wisata yang ada itu murah banget dan terjangkau. Rata-rata itu 5.000 sampai 10.000 per orangnya. Jadi terjangkau banget. Seandainya sobatku semua liburan ke Pacitan mau bawa keluarga besar ya, jadi nggak boros. Berbeda dengan tempat-tempat wisata di lain daerah ya, yang masuknya aja mahal-mahal. Apalagi untuk ini ya, wisata kulinernya. Wah, ada ini juga bisa pariwisata guys, yang dari Pacitan ya. Apalagi wisata kulinernya itu di Pacitan itu emang top banget. Masakannya mantep, terkenal dengan berbagai ikan hasil dari laut juga, dan harganya itu loh, harganya itu terjangkau, gak mehong ya. Jadi kalau mau makan di sini nyari kuliner di Pacitan gak ragu kalau sampai isi kantong gak mencukupi. Berbeda dengan di luar daerah yang lainnya yang selama ini saya kunjungi, ya lumayan mahal ya. Ini masih cukup
lama saya untuk sampai ke Wonogiri ya. Ini udah sampai masih di Donorejo ya. Lumayan luas ini Donorejo ya. Nah, ini udah nyampe di depan SMKN 21 Donorejo. Ini suasana kota Donorejo di malam hari ya. Perumahan yang baik di Donorejo di kanan kiri ada perumahan penduduk di sini lumayan padat ya. Juga ini ke Pinggang ya, perjalanan seharian dari pagi sampai jam segini sampai malam, bisa-bisa sampai pagi lagi nih nanti. Kemeng ini masih berada di wilayah daerah Donorejo, Kecamatan Donorejo ya, Kabupaten Pacitan. Udah nyampe di desa Jatisari ya, Jatisari. Di depan ada tikungan tajam. Lagi nih, aduh, aku ngantuk deh. Terus meliuk lagi jalannya. Ini sudah hampir sampai perbatasan ya, sudah hampir nyampe perbatasan, sudah dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri.
nggak ada tikung-tikungan ya, nggak banyak tikungan seperti di masuk di Kabupaten Pacitan. Apa mas? Ngantuk makan ini. Langsung ferry. Ini bentar lagi ya, nyampe perbatasan Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Ini udaranya dingin, bikin mata ngantuk. Ini masih masuk wilayah, ini udah masuk Wayang Blonggong ya. Blonggong masih di Kabupaten Pacitan. Ini perbatasan. Blonggong itu udah masuk Wonogiri. Ini belum nyampe Blonggong. Ini masih perbatasan, hampir perbatasan ya. Blonggong itu desa paling ujung ya dari Kabupaten Wonogiri. Ini masuknya masih di Jatisari berarti ya. Iya, ini masih masuk di Jatisari. Aduh, capek banget. Ini di depan udah ada ini ya, ada Gapura Selamat Jalan Jawa Timur, Selamat Jalan Jatim. Ini adalah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Nah, selamat tinggal Jawa Timur. Nih ya, aku udah masuk di Wonogiri guys. Ini udah masuk di Wonogiri ya, di perbatasan antara Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Indah ya di sini ya, indah sekali. Suasana malamnya seperti ini. Selama ini aku jalannya ngevlognya suasana siang terus ya, dan baru kali ini aku ajak sobatku semuanya untuk menemani perjalananku di malam hari dari Pacitan ya. Tuh tugu pembatasnya ada di sini. Tuh keren. Kalau malam hari ya. Ya lanjut, kita udah sampai di wilayah Wonogiri ya. Ini sudah nyampe di wilayah Wonogiri. Ini suasana jalanan di Desa Glonggong, desa terakhir dari Wonogiri sebelum langsung di Jawa Timur. Jalannya masih meliuk-liuk di perbatasan ini ya. Banyak liukan, banyak tikungan ya. Meliuk-liuk indah di sini jalannya.
Gelonggong. Ini sebentar lagi akan memasuki tikungan tajam di area Gelonggong, di mana tempat ini juga melewati hutan ya, sepi. Restu Jaya, Kampus Pariwisata dari Pacitan juga. Tempat di sini tuh sepi, jauh dari pemukiman warga ya ini. Terus jalannya seperti itu ya, ngeliuk melingkar-lingkar. Tuh melingkar-lingkar kayak gini. Ini sebenarnya bukan jalannya ya, dulu di seberang sana, di tempat hutan gelap itu. Ini ada hotel di sini, Hotel Arjuna. Sampai di lereng Gua Tirta. Ini adalah lereng Gua Tirta ya, di atas itu. Kok nggak dikasih lampu ya? Itu sebenarnya bagus banget kalau dikasih lampu di atasnya. Adalah wilayah daerah Wonogiri ujung paling ujung ya, sebelum Jawa Timur. Melewati hutan sepi lagi ya. Ini ada di ketinggian ya guys ya. Kalau melihat ke ujung sana itu banyak kerap-kerip lampu itu dari kota Wonogiri, nampak dari bukit ketinggian sini. Ada motor klakson kayaknya takut ya melewatin area ini ya. Kok kayak gini jalannya.
udah di wilayah Giriwoyo, udah masuk wilayah Giriwoyo ya, daerah sini Giriwoyo Wonogiri. Ini lanjut perjalanan masih di Giriwoyo ya. Bus pariwisatanya keren-keren ya. Meluncur cepat. Bus ya, keren. Suasana Kota Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di malam hari tidak jauh berbeda dari sepanjang perjalanan tadi ya. Pokoknya jalur lintas Kabupaten Wonogiri Pacitan di area sini itu bebas hambatan ya, bebas macet. Jongdang, 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 Jongdang. Nah, di depan ada pertigaan ya. Ini pertigaan yang arah ke sana lurus Batu Retno, arah yang ke kiri ini bisa menuju ke ini ya, ke Jogja. Jogja Gunung Kidul lewat arah ke sana ya, ke Praji. Ke arah ke sana. Ke Praji, Jogja Gunung Kidul, ke Museum Gas itu bisa arah ke sana, dan ini aku ngambil arah yang kanan menuju ke Wonogiri Kota. Dan di sini lalu lintas sudah mulai padat. Ini udah ada masih di Giriwoyo ya, bagian paling utara ya. Lalu lintasnya udah mulai padat. Dundung, Dundang, Dundung. Ini perjalanan aku live kan ya, live premiere ya. Ini bukan nyari gimana ya. Nah, akhir ini kan untuk jam tayangnya itu agak turun. Jadi biar jam tayangku stabil. Kalau jam tayangnya bagus, jam penayangan bagus di YouTube itu nantinya rekomendasi YouTube-nya itu juga akan lebih luas dan lebih bagus gitu. Jadi jangan kira ini ya, itu udah monetisasi, yang penting cari dolar. Dengan cari dolarnya itu kan, kalau rekomendasi YouTube-nya itu luas, kita kan jauh lebih cepat gajiannya. Itu pengalaman
tayangnya gitu masih standar dengan 28 hari yang lalu itu, pasti saya berusaha untuk lebih memperbaiki kualitas video, lebih ini juga apa itu, lebih sering up video, lebih rajin nunjukin teman-teman, karena kunjungan itu penting ya, penting sih, kunjungan itu penting. Kalau kita kunjungin ke rumah teman-teman itu ya, ke kontennya teman-teman itu ya bagusnya ya. Kalau saya pribadi itu, siapa yang di situ melihat video saya, konten saya, terus meninggalkan jejak di situ, nggak langsung saya kembaliin ya. Misalnya hari ini aku balas gitu ya, pasti seberapa udah selang 2 video aku naikkan, baru kembali aku ngerekap ulang ya. Aku tonton lagi siapa sih kemarin di video aku 2 video sebelum up ini yang nonton gitu. Aku lihat di komen-komennya, terus baru aku kunjungin balik. Itu sistem aku udah kunjungin teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman yang kalau kunjung ke aku udah ninggalin jejak, nggak segera dibalikin gitu, nggak usah cemas, karena memang seperti itu. Jadi nggak langsung saya kunjungi, dan itu juga nggak langsung serentak ya, pasti aku kasih jeda waktu agar rekomendasi itu tetap baik gitu. Dan terutama ini buat teman-teman yang belum monetisasi, yang masih kurang ya untuk jam tayang maupun subscribernya, lebih rajin lagi up video, rajin juga kunjungan ke teman-teman, jangan hanya nyapa terus gengsi mau ngunjungin. Kalau jadi kreator itu jangan gengsi lah, seperti aku dulu itu, aku rajin banget ya ngunjungin teman-teman, karena kalau kunjungin itu nggak perlu kita nagih-nagih. Kunjungan itu ya kita pakai sistemnya itu ikhlas. Kalau kita berkunjung ikhlas ke rumah teman-teman, insya Allah nanti channel kita sendiri itu, konten kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Jangan kunjungin satu kali itu juga ditempelin di shot, nonton shotnya sedikit gitu ya, udah besoknya nagih, aku udah kunjung kok nggak balik kunjung, aku udah ini ya udah down, udah gini ah. Kayak gitu itu nggak perlu ya. Seorang kreator yang udah ini ya, dalam kata lain kita sedikit ngomongin YouTube ya sambil menikmati perjalanan, udah main di YouTube itu tanpa kita ditagih, tanpa di apa ya, tanpa kita harus bilang seperti itu di komentar. Itu insya Allah kalau satu kali mengunjungi belum dikunjungi, besok lagi kalian harus balik lagi ngunjungin video terbarunya. Jadi istilahnya itu kalau 2 kali kita ngunjungin ke teman, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kelipatan dari 2 kalinya itu. Ada 4 orang yang mengunjungi kita kayak gitu. Jadi semakin rajin akan semakin banyak yang mengunjungi channel kita ya. Gitu. Dan jangan lupa untuk aktif up video. Kita bisa live streaming. Nah, itu untuk menyapa teman-teman, tapi untuk rekomendasi YouTube lebih menyebarkan luas sama konten kita. Kalau kita ingin cepat maju, live streaming itu digunakan untuk saling sapa saja ya, saling sapa, saling apa ya, saling berkenalan dengan sesama kreator. Tetap kalau ingin cepat berkembang, bikin konten video panjang, terus bisa diremix di video short. Nanti kalau video panjang itu kan kita nggak bingung-bingung ya mencari video short. Kok ini kontenku kok video panjang campur video short, nggak masalah, itu nggak mempengaruhi apapun. Jadi kalau misalnya temanku semua ya, ini ya buat yang belum monetisasi ya, video panjang itu bisa kita remix. Dari remix itu kita bikin short, itu nanti akan mempromosikan video panjang itu sendiri, dan dari video remix kita yang video short itu kita akan mendapatkan subscriber dan juga jam penayangan, akan mendapatkan penayangan lebih tinggi ya, kayak gitu. Itu pengalaman pribadi ya, kita sama-sama belajar
nanti akan cepat untuk bisa mencapai monetisasinya, hanya butuh waktu beberapa bulan aja. Kalau kita banyakin lab ya untuk jam tayang ya, misalnya kita jam tayang kan bagus punya dari lab gitu, namanya terus nge-live, terus live streaming, terus nggak ada video panjangnya, untuk berkembangnya itu suatu saat bakalan lambat. Itu menurut pengamatan saya ya, pengalaman pribadi saya. Jadi live streaming itu 1 kali 2 kali, kalau mau teman semua bisa dilabkan Premiere seperti ini, ngambil video terus dilabkan Premiere, karena kan kalau udah live Premiere kan nanti up-nya itu seperti video biasa, jadi untuk berkembangnya lebih mudah. Ini aku udah nyampe di kota Madrid ya, udah ramai banget ngomong-ngomong ini. Kok gambarnya blur ya? Ini suasana kota Madrid ya di malam hari. Cukup ramai, cukup padat lalu lintas. Langit tetap. Macet ya di lampu merah Madrid ini. Banyak kuliner dijual di sini ya, kanan kiri semuanya lengkap di sini. Lampu merahnya nggak berubah-ubah, Banyak ada. udah hijau. Ini di depan pasar Bung Karno, pasar Madrid ya. Nah, ini masih di Batu Retno. Terima kasih buat sobatku semua yang udah menemani perjalanan aku dari Pacitan hingga sampai ini di Batu Retno. Untuk menuju ke rumahku ini masih perjalanan sekitar 15 menit lagi. Namun saya skip di sini buat teman-teman menemani saya karena ini baterai aku udah mulai ngedrop. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten Ari Official selanjutnya. Bye-bye.